Selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Kak Heni. Topik kita hari ini yaitu cerpen atau cerita pendek. Kakak sangat yakin adik-adik yang senang membaca pasti sering membaca cerita atau membaca cerpen. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah mengenai cerpen atau cerita pendek. Kita mulai ya. Nah, yang pertama adik-adik, kita akan melihat mengenai apa itu cerpen. Cerpen bukan hanya tentang cerita pendek, itu kepanjangannya. Nah, untuk pengertian dari cerpen sendiri, cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Dengan kata lain, cerpen atau cerita pendek mengisahkan kisah seseorang atau tokoh yang menjadi pelaku di dalam sebuah cerita. Itu adalah pengertian dari cerpen. Selanjutnya, kita akan melihat ciri-ciri dari cerpen. Nah, yang merupakan ciri-ciri dari cerpen adik-adik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cerpen memiliki jalan cerita atau alur yang lebih pendek daripada novel. Dengan kata lain, cerpen itu lebih singkat daripada novel. Yang kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerpen biasanya berisi dari kehidupan sehari-hari. Cerpen itu asal-usul ceritanya biasanya dari kehidupan sehari-hari yang dialami oleh manusia atau tokoh. Yang berikutnya, cerpen tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah inti sarinya saja atau inti kisah dari seorang tokoh. Jadi kisah tokoh dari lahir hingga dia meninggal tidak diceritakan, yang diceritakan hanya inti dari kisahnya. Yang berikutnya, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Jadi dalam cerpen, si tokoh mengalami konflik atau masalah kemudian diberikan penyelesaiannya. Yang berikutnya, pemakaian kata pada cerpen adalah kata-kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal atau dipahami pembaca. Yang berikutnya, cerpen memiliki kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Dengan kata lain, cerpen itu isinya sangat mengesankan. Yang berikutnya, biasanya di dalam cerpen hanya satu kejadian saja yang diceritakan. Kemudian cerpen memiliki alur cerita tunggal dan lurus, dengan artian cerpen memiliki alurnya hanya satu. Yang berikutnya, penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam serta singkat. Itu adalah beberapa ciri-ciri dari cerpen. Nah, selanjutnya adik-adik yang akan kita bahas di sini adalah struktur dari cerpen. Nah, di sini ada 6 struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Jadi abstrak ini biasanya bersifat opsional. Artinya opsional, di dalam sebuah cerita boleh ada, boleh tidak. Yang kedua, orientasi. Nah, orientasi adalah pengenalan yang berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat, dan berkaitan dengan jalan cerita dari cerita pendek tersebut. Orientasi biasanya mengenalkan, boleh mengenalkan tokoh, mengenalkan suasana, mengenalkan waktu ataupun tempat. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab atau akibat. Nah, konflik atau masalah muncul pada struktur ini. Di dalam komplikasi muncullah masalah. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, pada struktur evaluasi, masalah yang dialami tokoh mulai memuncak, kemudian perlahan-lahan mulai mereda. Kemudian struktur yang kelima, resolusi.
Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Nah, pada struktur ini, resolusi, di dalamnya tokoh sudah mulai mengalami pemecahan masalah. Jadi masalah sudah mulai diselesaikan. Kemudian yang keenam, koda. Pada bagian koda, terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut oleh pembacanya. Koda biasanya berada di akhir. Nah, koda ini adalah bagian penutup. Biasanya di bagian penutup terdapat amanat atau pesan-pesan yang akan disampaikan pengarang kepada pembaca, baik tersirat maupun tersurat. Nah, itulah keenam struktur dari cerpen. Kita lanjut. Sekarang kita lihat unsur-unsur dari sebuah cerita pendek. Nah, unsur dari cerpen dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adik-adik yaitu unsur intrinsik, yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Oke, kita mulai yang pertama, unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam cerita. Unsur intrinsik itu ada 7. Kakak buat singkatannya TAAS Gaperset. T tema, A alur, A amanat, S sudut pandang, G gaya bahasa, perwatakan dan penokohan, dan setting. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, tema. Tema itu adalah ide atau dasar atau landasan atau inti dari sebuah cerita. Yang kedua, alur. Alur biasa kita sebut plot, yaitu urutan peristiwa atau kronologi atau jalan cerita. Alur terbagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, alur campuran. Oke. Yang ketiga ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita, pesan yang akan disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, baik tersirat atau tidak tertulis maupun tersurat atau tertulis. Yang berikutnya sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah cara pengarang dalam menyajikan tokoh dalam cerita. Sudut pandang dalam cerpen terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama. Di dalam cerita, pengarang membuat tokoh menggunakan kata aku atau saya. Kemudian sudut pandang orang ketiga, pengarang menyebutkan tokoh dengan namanya atau menggunakan kata dia. Kemudian unsur yang berikutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini bisa kita katakan penggunaan bahasa, boleh dikatakan majas, boleh diksi atau pilihan kata yang digunakan pengarang dalam cerita. Kemudian yang berikutnya perwatakan dan penokohan, yaitu pelaku yang berperan dalam cerita. Perwatakannya ada 3. Protagonis sifatnya baik, antagonis sifatnya jahat, tritagonis sifatnya netral atau pemeran figuran. Kemudian yang terakhir unsur intrinsik yaitu setting atau latar. Nah, ini terbagi 3, ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana yang terdapat di dalam cerita. Itu adalah unsur intrinsik. Nah, yang kedua adik-adik unsur ekstrinsik. Kalau dia unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerita, namun sangat mempengaruhi terhadap jalannya sebuah cerita cerpen atau cerita fiksi. Nah, unsur ekstrinsik yang pertama yaitu latar belakang pengarang. Merupakan faktor dari dalam diri pengarang yang mendorongnya untuk membangun sebuah cerpen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengarang, yaitu riwayat hidup pengarang, kondisi psikologis, dan aliran sastra pengarang. Misalnya, seorang pengarang, riwayat hidupnya, dia adalah seorang mahasiswa. Nah, bisa saja ceritanya itu mengenai kehidupannya sehari-hari, yaitu tentang mahasiswa, atau seorang pengarang itu profesinya adalah dokter. Bisa saja di dalam ceritanya banyak mengandung istilah-istilah kedokteran atau kesehatan. Oke, yang kedua ada latar belakang masyarakat. Merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi pengarang dalam menuliskan cerpen. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pengarang seperti ideologi, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Misalnya, pengarang membuat sebuah cerita di daerah A. Nah, pengarang harus menyesuaikan bagaimana nilai-nilai atau kondisi sosial pada daerah A. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung pada sebuah peristiwa yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerpen atau cerita pendek. Misalnya nilai agama dari cerita tersebut, nilai sosial, nilai moral, nilai politik, nilai budaya atau kebiasaan, dan lain-lain. Nah, itulah adik-adik unsur dari cerpen. Nah, adik-adik di sini kakak kasih bonus. Ada sebuah teks cerita pendek, ceritanya singkat, judulnya Salah Dengar. Nah, kakak kasih kesempatan untuk adik-adik untuk membaca cerita pendek ini. Kemudian tugasnya tentukan unsur dari cerita pendek
berikut. Unsur yang dijawab yaitu unsur intrinsiknya apa saja, kemudian unsur ekstrinsiknya apa saja. Silakan dibaca, silakan dikerjakan, dan dijawab di buku catatannya. Nah adik-adik, sekian dulu pembelajaran dari kita. Kakak harap video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Nah tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Nah akhir kata, selamat belajar ya adik-adik.